Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggutors. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kalau kita lihat dari Fair and Greed Index, dia berada di area 41 dalam kondisi netral. Oke, serta kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya dalam indeks parameter alt session, karena ini adalah indeks yang kita tunggu-tunggu gitu kan. Nah, indeks parameter alt session kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, top perform untuk 100 koin ya dalam kurun waktu 90 hari terakhir ada XCN, Hype per Liquid ya. Ini adalah BKB, ada Trump Virtual, XRP, GT, XDC. Ya, ini adalah beberapa indeks daripada alt session. Dia berada di area 36. Dari 41 ke area 36 ya, ada penurunan yang cukup lumayan teman-teman. Semoga saja parameter alt session segera naik dan kita bisa taking profit bareng-bareng. Nah, apakah kalian masih yakin nih alt session akan terjadi? Jadi ada 4 fakta atau 4 alasan kenapa alt session itu akan terjadi. Apa itu? Kita bahas. Nah, di sini kan ada beberapa faktor teman-teman ya. Ada yang udah pesimis bahwasanya alt session nggak akan terjadi, ada yang masih optimis alt session itu masih akan terjadi gitu ya. Jadi di sini teman-teman ya, berikut ini ada 4 alasan nih mengapa musim altcoin atau alt session itu masih akan terjadi gitu kan. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan. Analis memperkirakan musim altcoin mendatang didorong oleh perkembangan potensi seperti persetujuan ETF dan peningkatan Ethereum. Nah, kan biasanya alt session itu terjadi teman-teman, price daripada Bitcoin itu naik ya kan, perputaran value dari Bitcoin itu turun ke Ethereum, dari Ethereum udah mulai naik konsolidasi baru value atau likuiditas itu menyebar ke altcoin. Biasanya kan seperti itu. Nah, setelah penurunan pasar yang parah, ruang kripto akhirnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan altcoin mengungguli Bitcoin. Sementara dominans Bitcoin menurun, analis memprediksikan musim altcoin akan datang, menyebut sebagai musim altcoin. Meskipun terjadi fluktuasi harga terhadap altcoin ya, teratas seperti Ethereum, XRP, Solana, dan Binance Smart Chain. Iya, bukan Binance Smart Chain ya, Binance Coin atau BNB teman-teman ya. Peringatan musim altcoin, tanda-tanda pergeseran pasar. Oke, saat pasar kripto bersiap menghadapi perubahan signifikan, analis dan pakar mengisyaratkan nih kemungkinan datangnya musim altcoin. Menurut analis TED, lonjakan altcoin pada tahun 2024 hanyalah pemanasan untuk apa yang akan datang. Oke, jadi di 2024 akhir kemarin kan sempat melihat tuh ya, Bitcoin itu mengalami rally sampai ya ke area 100.000 something ya kan, altcoin mengalami kenaikan. Nah, menurut analis ini itu hanya running start atau pemanasan. Nah, ia memperkirakan musim altcoin yang memecahkan rekor pada tahun 2025 yang diharapkan akan mengukir sejarah. Amin, semoga saja ya. Kalau alt session terjadi seperti token-token meme, token-token utilitas itu kan akan mengalami kenaikan seperti XRP, Solana, BNB ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kalau dari segi meme coin ada Dogecoin, Shiba Inu, PP, Pengu, Wave, Pong, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, memperkuat prediksi TED, analis CryptoGhost menegaskan bahwa altcoin akan meledak didorong oleh kombinasi berbagai faktor. Ia menjelaskan analisnya melalui pola masa lalu di mana altcoin mengalami tren naik besar pada tahun 2017 dan 2021 yang membuka jalan bagi potensi alt session besar pada tahun 2025. Di utas X lainnya, CryptoGhost menulis altcoin akan melonjak. Amin, semoga saja ya teman-teman ya. Nah, ini adalah parameter alt session ya teman-teman yang udah pernah terjadi gitu kan. Nah, apakah alt session seperti ini akan terulang lagi? Semoga saja teman-teman ya. Ini di tahun 2025 harapannya teman-teman ya, dia mengalami kinerja kenaikan yang signifikan seperti ini. Oke. Kenaikan pada tahun 2021 bisa kalian lihat sendiri. Alt session kedua ya, alt session pertama terjadi pada tahun 2017 kalau menurut data historical ini. Dia naik yang cukup signifikan. Polanya hampir sama dengan alt session yang terjadi di tahun 2021. Oke. Apakah pola ini akan terulang lagi? Semoga saja teman-teman ya.
Nah, faktor pertama yaitu adanya persetujuan ETF terhadap altcoin. Oke ya. Di mana ini udah berada di depan mata seperti Solana, ya kan, Litecoin, ada Dogecoin juga, ada XRP ya teman-teman ya yang udah diajukan daripada ETF-nya. Manajer aset telah mengambil inisiatif untuk meluncurkan beberapa ETF altcoin sambil menunggu persetujuan regulasi. ETF yang diusulkan akan melacak berbagai altcoin termasuk ada XRP, Solana, Litecoin, Dogecoin, dan Cardano ya. Karena Securities and Exchange Commission atau SEC baru-baru ini mengakui pengajuan Grayscale 19B-4 untuk mendaftarkan ETF daripada XRP teman-teman ya. Jadi XRP ini juga memiliki peluang persetujuan yang signifikan dengan probabilitas masing-masing 75-70% dan di area 65%. Nah, oke ya. Yang berikutnya adalah musim altcoin mendatang. Apa yang perlu diketahui oleh lebih lanjutnya? Jadi blockchain Ethereum baru-baru ini merilis peta jalan untuk peningkatan pasca aktivitas direncanakan. Nah, akan dilakukan pada tanggal 24 Februari di testnet Holesky ya. Diikuti tanggal 5 Maret di Sepolia dengan rilis mainnet yang ditargetkan pada tanggal 8 April. Sementara itu, Bursa Efek New York ya telah mengusulkan untuk memperkenalkan staking di ETF spotnya Ethereum atas nama Grayscale dan mencari persetujuan daripada SEC. Oke ya. Yang berikutnya adalah altcoin teratas tetap kuat, di mana baik tren historis maupun sentimen pasar saat ini menyoroti kemungkinan musim altcoin mendatang, di mana altcoin teratas menunjukkan sinyal bullish ke depannya dengan pasar keseluruhan bersiap untuk bangkit yang signifikan. Pada saat berita ditulis teman-teman ya seperti Ethereum terus di sini naik sekitar 2%, oke, XRP yang mengalami kenaikan cukup signifikan 12%-an teman-teman ya. Dan meskipun Solana mengalami penurunan tipis tapi BNB sedikit melonjak sekitar 5% di dalam seminggu terakhir. Nah, ini adalah beberapa alasan altcoin itu bisa terjadi, oke. Cuman masih banyak alasan-alasan lain lah ya alt season itu akan terjadi teman-teman ya. Seperti sentimen-sentimen ya kita akan melihat nanti alt season itu terjadi atau enggaknya. Tapi kalau menurut saya masih optimis alt season itu masih ada. Karena siklusnya teman-teman ya, siklusnya kalau kita mengacu pada siklus sebelumnya kan di tahun 2017. Tahun 2017 ke tahun 2021 itu kan memakan sekitar 4 tahun ya. 2017, 18, 19, 20, 21, 5 tahun ya. Kalau kita hitung dari 2017-nya, oke? Nah, kalau kita mengacu pada tahun 2021 untuk alt season berikutnya yaitu 2021, 22, 23, 24, dan 25. Nah, siklusnya akan terjadi pada tahun 2025 gitu kan. Nah, tepatnya nanti di kuartal berapa nggak ada ilmu pasti ya, antara ya mungkin di paling telat kayaknya di kuartal 3 itu paling telat ya, paling cepat ya bisa terjadi di kuartal 1 ya. Kuartal 1 itu tinggal sebulan lagi ya. Semoga saja teman-teman ya indeks parameter segera melejit, altcoin segera ngepam. Amin. Tetap disclaimer ya dan salam cuan.